Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Andriani, kelas 12 IPS 2, nomor absen 29. Saya akan mewawancarai bersama narasumber saya tentang tragedi Mei 1998. Nama saya Anitriana Sundari. Saya lahir di Jakarta 23 Januari 1972. Waktu peristiwa itu terjadi umur saya 26 tahun. Saat Mei 1998, Tante ada di mana? Ada di Jakarta. Tepatnya tinggalnya di Jakarta Timur, Rawamangun. Apa penyebab kerusuhan Mei 1998? Kalau yang Tante baca dan Tante lihat di berita, dan memang itu udah apa namanya, pokoknya waktu itu harga-harga mulai naik, sampai susu bayi pun mahal. Terus waktu itu Presiden Soeharto dipilih kembali, yang membuat apa ya, orang-orang tuh udah jengah gitu loh, apa ya bahasanya gitu. Terus demo mahasiswa mulai, terus tadinya cuman skupnya kecil, akhirnya jadi gede, jadi gabung semua mahasiswa di Jakarta. Yang pasti penggeraknya ya anak-anak mahasiswa UI waktu itu, terus UKI, terus banyak deh, hampir semua universitas di Jakarta ya. Terus semuanya demo untuk tuntutannya itu turunkan Soeharto, turunkan harga juga. Terus apalagi kayaknya ada 3 tuntutan, lupa yang satunya lagi gitu. Terus apa sih tentang KKN karena kan banyak di zamannya Soeharto tuh yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme tuh kan marak gitu. Jadi hapus apa ya nama bahasanya, pokoknya tentang KKN gitu. Terus meledaknya itu kalau nggak salah pas anak mahasiswa Trisakti tertembak. Nah itu mulailah penjarahan, mulailah bakar di mana-mana gitu. Terus pada akhirnya anak mahasiswa bisa menduduki gedung MPR DPR kan selama beberapa hari. Terus yang pada akhirnya kita kayaknya waktu itu semua orang berharap Soeharto bisa turun tanggal 20 Mei karena bertepatan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi pada akhirnya besoknya dia bukan bisa diturunkan, tapi dia mengundurkan diri gitu loh. Pengumumannya kan di berita gitu. Kalau yang setahu Tante ya itu ada bakar-bakar di mana gitu. Terutama yang waktu itu yang peristiwanya yang ini banget kan, ada namanya yang sekarang namanya Mall Klender, itu Jogja Department Store itu dibakar, dan di dalamnya itu diberitakan ada 1.000 orang terbakar kan gitu. Kalau Tante sih melihat dari flyover Klender, waktu itu belum tahu itu apa, baru begitu dengar di berita oh ada orang yang terbakar di situ. Bagaimana kondisi di Jakarta saat itu? Pokoknya rusuh banget, kita nggak berani kemana-mana. Terus orang, tapi dengan gitu orang dengan tuh di perumahan manapun orang mulai digiatkan ronda, karena ada kemungkinan perusuh itu mau jarah perumahan gitu loh, yang sampai akhirnya mereka bikin pagar, dan pagar itu bertahan sampai sekarang. Jadi setiap perumahan itu dikasih pintu gerbangnya itu dibikin pintu gerbang gitu dari besi, yang akhirnya sampai sekarang nggak dibongkar gitu loh. Setelah peristiwa itu pun nggak dibongkar. Jadi yang namanya rusuh di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Terus yang pasti menyasar pada etnis tertentu di Jakarta. Terus yang sampai sekarang juga masalahnya belum selesai. Terus pokoknya yang pasti kita semua di rumah, ketakutan itu pasti, karena itu ya takut dijarah. Jadi terus akhirnya yang
bapak-bapak yang laki-laki tuh jaga di setiap perumahan, ronda. Jadi jadi mendekatkan sih satu sama lain yang tadinya nggak pernah ada ronda, nggak pernah ada apa di Jakarta, jadi gitu. Terus ya itu gerbang-gerbang dibikin gitu. Pokoknya kebakaran di mana-mana. Dan dulu tuh ada yang namanya Pam Swarkarsa ya, yang katanya akhirnya dia yang jarah juga, yang bikin rusuh juga, yang bikin bakar-bakar juga. Kalau benernya sih kalau kita kan cuma denger di TV ya gitu. Terus di TV juga sempet yang tadinya waktu itu channel TV masih baru ada, kalau nggak salah waktu itu masih ada RCTI dan SCTV, ada TVRI. Itu tadinya memberitakan masing-masing, tapi nggak tahu bagaimana tiba-tiba besok beberapa hari kemudian itu kayaknya TV itu cuman berita itu cuman dari TVRI. Tapi karena kita protes akhirnya balik lagi ke beritanya masing-masing. Ya kita waktu anak-anak Trisakti ditembak itu ya kita marah, kita walaupun cuma nonton di TV kita marah, kita nangis karena itu juga anak-anak kita gitu. Terus pokoknya bener-bener yang gimana ya, rusuh deh gitu loh. Kita pun tinggal di rumah juga takut gitu, apalagi kalau keluar gitu loh gitu. Sekian dari saya dan narasumber saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.